Shalom, jemaat GB Prigi dan GB Kelong yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada hari ini tanggal 29 Maret tahun 2020 di tengah-tengah suasana yang marak dengan pemberitaan tentang virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, sehingga kita tidak bisa berkumpul di gereja dan kita beribadah dengan istilah ibadah online, di mana rekaman ini akan dimasukkan ke YouTube dan jemaat yang saya kasihi kita bisa melihat melalui YouTube. Hari ini tema yang ingin kita bahas adalah satu tema yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Sebelum kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan terima kasih dalam keadaan apapun juga. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan lainnya karena satu dan lain hal, tetapi kami tahu Tuhan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kami tetap dekat kepadamu, tetap memiliki hubungan yang erat, intim dan mesra dengan Engkau. Karena itu kami datang Tuhan, walaupun melalui ibadah online ini Tuhan, karena kami rindu mendengarkan isi hatimu. Terlebih lagi dalam situasi yang mencekam seperti ini, kami butuh tuntunanmu sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, senantiasa memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya dan dengan sukacita kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saya yang diberkati kita katakan amin. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya di gereja.
Mungkin ada sebagian orang berkata, tidak enak ya kalau ibadah tidak kumpul-kumpul di gereja ya. Rasanya ada sesuatu yang kurang nyaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, karena itu ibadah itu adalah satu sisi penyembahan. Karena kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita ingin mempersembahkan, kita ingin menyembah Dia. Dan sering dalam ibadah-ibadah, penyembahan itu seakan-akan identik dengan satu puji-pujian, di mana kita menaikkan pujian yang syahdu, lembut, dan kita merasakan, kita sedang mempersembahkan pujian yang keluar dari dasar hati kita, yang paling dalam, mungkin sampai kita bisa meneteskan air mata. Dan seakan-akan kita sudah mengagungkan Tuhan dengan puji-pujian, meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam ibadah tersebut. Tentunya hal ini tidak terlalu salah. Ya, ada sisi-sisi kebenarannya. Tetapi kalau kita memperhatikannya baik-baik, lebih jauh lagi, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap hati dan sikap hidup kita setelah kita keluar dari ibadah tersebut, dari gereja. Adakah sikap hati kita ini, sikap hidup kita ini terus di dalam sikap hidup yang mempersembahkan seluruh hidup kita? Dalam arti kata kita terus menyembah, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apakah penyembahan kita hanya penyembahan dalam gereja yang menyenangkan hati Tuhan? Ketika keluar dari gereja lalu kita katakan, ya sudah, hidup saya sekarang di luar gereja. Tidak, saudara-saudara. Penyembahan yang demikian bukanlah penyembahan yang dikehendaki oleh Allah. Karena penyembahan seperti itu adalah penyembahan yang bersifat temporary dan situasional. Mungkin kita bisa menyembah karena situasinya demikian mempengaruhi kita sehingga kita terbawa oleh perasaan, oleh situasi saat itu. Karena itu dikatakan temporary dan situasional. Sedangkan penyembahan yang benar adalah terus-menerus. Tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, tidak melihat kondisi keadaan kita, saudara-saudara. Terus-menerus ada dalam hidup ini yang keluar dari hati kita. Karena itu, saudara-saudara, kita harus mencari inti penyembahan yang sesungguh-sungguhnya, yang ada dan harus ada di sepanjang hidup kita. Kita harus menjadi penyembah yang benar. Karena dikatakan penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya, saudara-saudara, kita menyembah Tuhan dari dasar hati kita, seluruh jiwa kita, roh kita, dan dalam kebenaran firman Tuhan, di mana seluruh hidup kita dihidupi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang kita hidupi. Penyerahan diri kita kepada Allah adalah inti dasar dari penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang sungguh-sungguh memuliakan, mengagungkan Tuhan yang sejati. Yang adalah memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya sebagai satu persembahan yang terbaik dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mengapa demikian? Kita mempersembahkan hal yang terbaik bagi Tuhan, bagi Allah, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau saudara dan saya ingin mengukur betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, lihatlah ketika putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, merentangkan tangannya yang terpaku di atas kayu salib. Perhatikan dan merenungkan dan renungkanlah penderitaan, kesakitan yang harus dideritanya di atas kayu salib. Sebesar itulah kasih Allah kepada kita, saudara-saudara.
Sebesar itulah kasih Allah pada saudara dan kepada saya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang telah menebus kita dengan darahnya yang tercurah, darah yang teramat mahal, kudus, untuk membebaskan saudara dan saya, menebus saudara dan saya. Kita telah menjadi miliknya. Karena kita menjadi miliknya, maka patutlah kita harus mempersembahkan segala yang ada pada kita, sebab hidup kita bukan kita lagi. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Nyanyian berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku dan tidak melepaskan segala miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Iya, setelah kita ditebus, maka kita tidak lagi memiliki segala sesuatu yang ada pada kita. Semuanya adalah milik Tuhan. Bukan berarti semua rumah, harta yang kita miliki kita serahkan. Tidak. Hati kita, hidup kita, kerinduan kita hanya kepada Tuhan. Dia yang telah menebus kita dengan darahnya. Dia yang telah menderita di atas kayu salib dengan luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah seharusnya kita mempersembahkan hidup kita sepenuh-penuhnya. Dan kita terus menyembah, memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang mendatangkan kesukaan dan kesenangan bagi Allah. Jangan kita berkata begini, bahwa hari ini saya menyembah Tuhan, itu menyenangkan hati saya senang sekali. Tidak. Penyembahan yang benar adalah menyenangkan hati Tuhan, membuat Allah tersenyum. Tindakan berserah diri, penyerahan diri, seringkali digunakan istilah sebagai penyucian diri, mati bagi kita, mati bagi dunia, memikul salib, pengudusan diri, hidup bagi Kristus, menjadikan Yesus adalah Tuhan Allah kita, yang kepadanya kita serahkan hidup kita dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang harus kita perhatikan yang seringkali menjadi penghalang ketika kita mau menyembah. Bukan berarti kita mau menyembah lalu semua bisa berjalan dengan baik. Seringkali ada halangan dan rintangan. 3 hal ini saudara-saudara yang merintangi penyerahan diri secara total diri kita kepada Allah. Yang pertama adalah pengenalan yang tidak proporsional kepada Tuhan dan Allah kita. Iya, percaya adalah unsur yang sangat penting untuk bisa berserah diri. Kita tidak akan dapat berserah diri kepada Tuhan Allah kita sebelum kita mengenalnya, mengerti sungguh-sungguh siapa Dia. Siapa Bapa kita yang telah memberikan Putra yang tunggal untuk kita mempersembahkan terbaik buat saudara dan saya. Seringkali karena pengenalan yang tidak pas, tidak benar, tidak seperti seharusnya, tidak sesuai porsinya, atau yang disebut tidak proporsional, menyebabkan kita menyembah hanya karena kita ikut-ikutan. Kita menyembah hanya kita berpikir, oh iya sebagai orang Kristen saya harus menyembah. Apalagi khususnya kita di dalam aliran Pantekosta karismatik.